Setelah kegiatan bercinta itu usai, kami benar-benar mandi bersama di bawah pancuran shower yang mengalirkan air hangat. Ini menyenangkan. Aku dan Elliot tak henti bercanda, mengobrol tentang hal konyol, hingga tertawa bersama hanya karena gurauan kecil saat kami saling bergantian menyabuni punggung satu sama lain. Sekitar pukul 10 malam, akhirnya kami selesai. Elliot keluar lebih dulu dari kamar mandi 15 menit lebih cepat daripada aku, karena aku masih harus berkutat di depan wastafel untuk memakai pelembab kulit dan mengeringkan rambut menggunakan pengering. Dengan batrobe putih yang masih membalut tubuhku, aku melangkah keluar dari kamar mandi begitu tuntas mengeringkan rambut. Tak kulihat Elliot berada di kasur, tidak pula ada di sekeliling kamar. Pintu balkon memang tertutup, tetapi kulihat tirai balkon sedikit tersingkap dan berbeda posisi dari yang terakhir aku lihat sebelum tadi masuk ke kamar mandi. Dengan begitu, aku segera menyadari bahwa Elliot sedang berada di luar. Aku berjalan ke arah pintu balkon dan membukanya. Di sana, Elliot berdiri membelakangi pintu di dekat railing pembatas. Dia sudah ganti baju, memakai setelan piyama berwarna hitam. Namun, kudapati ada asap yang menggelung-gelung dari depannya. Aku pun menghela napas karena ternyata dia sedang merokok. "Elliot," panggilku. Dia menoleh ke belakang, lalu menurunkan tangan kanannya yang memegang rokok. "Baby, kau sudah selesai. Kau merokok lagi, ya?" ucapku sambil melangkah menghampirinya. Elliot mengisap rokoknya satu kali lagi. Karena dia tak mau aku terpapar asap, dia langsung mematikan benda itu. "Hanya satu batang saja," jawab Elliot setelah membuang puntung rokoknya di asbak. "Satu batang pun tetap akan masuk ke paru-parumu. Kau selalu bilang begitu tiap kali aku melihatmu merokok. Aku bilang begitu agar kau tidak cerewet. Kau tahu bahwa aku cerewet karena aku peduli padamu, Elliot. Rokok tidak baik. Jika kau masih terus menggunakannya, kau akan kecanduan seperti dulu dan sungguhan tidak bisa berhenti," tuturku sambil bertolak pinggang dengan suara yang agak tegas dan seperti mengomel. "Iya, cerewet," sahut Elliot sambil mengusap-usap puncak kepalaku. Aku menghela napas dan langsung menepis tangannya. Aku sedang mudah merasa kesal dan ingin marah-marah terus, lalu Elliot malah tidak menganggap serius ucapanku. Itu memancing kekesalanku. Saat aku akan berbalik untuk kembali masuk ke kamar, Elliot menggenggam tanganku dan menahan. Dia beranjak ke belakangku, kemudian memelukku dari belakang dan mencium pipiku berkali-kali. "Apa aku membuatmu kesal?" tanyanya. "Ya. Menyingkirlah dan lepaskan aku. Aku mau ganti baju." "Kenapa kau galak sekali sekarang?" "Menyeramkan. Tapi tak apa, kau juga menggemaskan." Saat Elliot mengeratkan pelukannya pada tubuhku dan menopang dagu di bahu kiriku, aku pasrah. Aku berhenti mencoba untuk melepaskan diri dari pelukannya itu, karena dia pasti tak akan melepaskan sebelum memastikan aku tidak marah padanya. Udara malam di tempat ini cukup sejuk, tak terlalu dingin. Selagi Elliot masih memelukku, deretan pepohonan di sekitar cottage di bawah sana yang juga merupakan bagian dari resort, menjadi pemandangan yang menenangkan. Aku memegang tangan Elliot yang masih melingkar di perutku, lalu berkata, "Biasanya kau merokok saat sedang merasa tertekan. Kau menjadikan rokok sebagai pelampiasan. Kenapa sekarang kau merokok? Apa kau merasa tidak senang di sini bersamaku? Atau kau sedang memikirkan sesuatu?" "Siapa yang bilang begitu?" Elliot mengernyit heran. "Siapa yang bilang kalau aku merokok sebagai pelampiasan saat merasa tertekan? Aku. Kau berpikiran negatif dan sembarangan berasumsi, baby. Barusan aku merokok karena aku memang sedang menginginkannya saja, bukan karena hal lain." "Oh," gumamku sambil membulatkan bibir. "Kau tidak boleh berpikir begitu lagi, karena itu terkesan seolah aku menyembunyikan sesuatu darimu. Padahal hanya perkara rokok. Paham?" Aku tersenyum dan mengangguk patuh padanya. "Aku paham. Maafkan aku."
Elliot masih terus memelukku dari belakang. Aku pun juga sesekali menggerakkan ujung jemariku di lengan Elliot yang melingkar di perutku. Bibirku mengulas senyum saat melihat bagian atas dari tato di lengan Elliot yang berbentuk tulisan namaku. Rick bilang, "Dulu kau adalah perokok berat," ujarku kemudian, "tapi, kau sempat berhenti total selama bertahun-tahun, makanya kau juga menggunakan plester nikotin sebagai alternatif agar tidak merokok lagi. Benar, kan?" "Iya. Lalu kau aktif merokok lagi, awal mulanya karena aku pergi dan meninggalkanmu 3 tahun silam. Kau bahkan sempat mengonsumsi obat penenang. Dan sekarang, kau sungguhan merokok terus. Berarti secara tidak langsung, akulah penyebab kau kembali aktif merokok. Bagus kalau kau tahu." Aku terdiam. Beberapa saat kemudian, aku melepaskan tangan Elliot dari tubuhku, sehingga aku bisa berbalik dan berdiri berhadapan dengannya. "Aku minta maaf atas kejadian itu," ujarku. Mataku berkaca-kaca saat tatapan kami beradu. "Kenapa minta maaf?" Elliot mengerutkan kening, tetapi bibirnya mengulas senyum. "Kau pergi karena kesalahanku. Aku yang harusnya minta maaf." Aku bungkam menatapnya. Elliot mengusap pipiku dengan ibu jarinya, lalu berkata, "Kalau saat itu kau tidak pergi meninggalkanku, aku tidak akan pernah sadar betapa aku sangat mencintaimu dan betapa aku membutuhkanmu dalam hidupku, baby." Dia bilang akan menunggu. Tapi begitu aku keluar dari kamar, aku tak melihat keberadaannya. Karena kupikir dia sedang berada di ruangan lain, aku pun mencoba mencarinya sambil memanggil, "Elliot." Sudah kubuka pintu menuju kolam renang untuk memeriksa di sana, barangkali dia sedang menelepon atau mencari udara segar. Namun, aku segera berhenti melangkah saat mendengar suara bel pintu masuk yang dibunyikan. Aku pun tidak jadi membuka pintu menuju kolam renang. Aku berbalik dan melangkah ke sumber suara. Setelah membuka pintu masuk, ternyata yang datang adalah seorang pria berpakaian rapi yang merupakan bellboy resort. "Selamat malam, Nyonya Wesley," sapa pria itu. "Selamat malam. Ada apa?" "Ya. Apa kau sudah siap? Tuan Wesley sudah menunggumu di bawah." Pria itu mengubah posisi berdirinya jadi menyamping, lalu menjulurkan tangannya ke arah koridor sambil berkata, "Silakan, Nyonya. Aku akan mengantarmu." Suamiku sudah pergi. Pantas dia tidak ada di dalam. Aku terperangah. "Baiklah, tunggu sebentar. Aku akan mengambil tasku dulu." Setelah mengambil tas kecil yang memang akan kupakai malam ini, aku juga membawa kotak hadiah yang ukurannya tak terlalu besar yang memang sudah kusiapkan untuk Elliot. Dengan diantarkan oleh petugas resort, aku menaiki lift untuk ke lantai dasar. Ini adalah malam terakhir aku dan Elliot berada di London. Kami memang merencanakan bulan madu selama 3 hari saja. Itu pun juga sudah sangat cukup dan menyenangkan bagi kami, berlibur dan istirahat sebentar saja dari kesibukan kami di New York. Selama berada di sini, kami menghabiskan waktu bersama dan pergi ke berbagai tempat, walaupun kemarin kami tidak bisa pergi terlalu lama akibat hujan lebat. Kemarin kami harus segera kembali ke penginapan karena suhu tubuh Elliot sangat tidak baik saat terpapar angin hujan, khawatir hipotiroidnya kambuh. Besok siang kami sudah harus berangkat ke Kansas. Aku akan ke kampus untuk mengurus tesis dan beberapa keperluanku. Lalu terakhir sebelum pulang ke New York, aku dan Elliot akan menonton konser Taylor Swift. Aku sungguh tidak sabar. Agar tak memakan banyak waktu, Elliot mendatangkan pesawat pribadinya untuk kami gunakan berangkat ke Kansas, sehingga kami bisa sampai lebih cepat tanpa transit. Sebab dalam jadwal esok hari, tak ada maskapai yang langsung sampai ke Kansas jika dari London, mengingat jaraknya yang terlalu jauh, sehingga harus transit dulu di salah satu bandara begitu sampai di wilayah Amerika. Aku dan Elliot memilih menggunakan pesawat umum sejak berangkat dari New York, tujuannya adalah untuk bersenang-senang dan menikmati lebih banyak waktu secara terbuka.
Tapi dengan keperluan efisiensi waktu, akhirnya kami harus menggunakan pesawat pribadi Elliot. Karena aku makin gelisah dengan kemungkinan bahwa aku hamil, tadi sore tanpa sepengetahuan Elliot, aku meminta tolong pada seorang housekeeper untuk membelikan test pack. Namun, test pack itu belum kugunakan. Aku tetap akan bilang dulu pada Elliot sebelum menggunakannya, makanya ku bawa benda tersebut di dalam tasku. Biar aku bawakan barang bawaanmu, Nyonya, kata bellboy yang mengantarku sembari mengambil alih kotak hadiah yang ku pegang. Aku pun tersenyum. Terima kasih banyak. Aku hanya mengikuti arahan petugas itu, karena aku tak tahu di mana Elliot berada dan kemana aku akan diantar. Ternyata, aku diantar sampai ke area yang ada di bagian samping resort. Tempatnya sangat asri dan sejuk, penerangannya pun begitu cantik seperti di taman dengan danau. Pun juga sepi, karena sepertinya ini memang tempat khusus yang hanya boleh digunakan oleh orang tertentu, yaitu para petinggi resort dan tamu VIP. Dengan begitu, tempat ini tidak bisa didatangi oleh tamu atau pengunjung umum. Bellboy hanya mengantarku sampai dekat paviliun saja. Aku pun mengambil kembali kotak hadiah yang tadi dia bawakan. Setelah dia berkata bahwa aku hanya perlu jalan sedikit ke depan, aku pun menurutinya dan melanjutkan langkahku sendirian. Aku melihat di samping paviliun yang letaknya sekitar 15 meter dari samping sebuah danau, ada meja makan untuk 2 orang yang sudah disiapkan dengan sangat apik, beserta lilin romantis di atas mejanya. Lampu dan penerangan di sekitar pun tak terlalu terang, sehingga terlihat sangat memanjakan mata dengan suasana luar ruangan yang nyaman. Aku melihat Elliot sedang berdiri di dekat meja makan itu. Pandangannya tertuju pada layar ponsel. Dia mungkin menyibukkan diri untuk mengurus sesuatu di ponselnya selagi menunggu kedatanganku. Elliot, panggilku sambil melangkah mendekat. Elliot segera menyadari bahwa aku sudah datang. Suamiku yang mengenakan setelan jas hitam dan dasi merah bergaris itu pun memasukkan ponselnya ke saku celana, lantas berbalik untuk menatapku. Elliot tersenyum saat aku melangkah mendekatinya. Wajah tampannya sangat berwibawa dengan rambutnya yang tersapu ke belakang. Aku pun memandang ke sekeliling sebelum kembali menatap suamiku, terutama menatap meja makan yang sudah menjadi tempat tersedianya makan malam. Kau menyiapkan semua ini, Elliot? Ya. Kau suka, baby? Bibirku mengulas senyum dengan kedua pelupukku yang sedikit membendung air mata karena rasa takjub dan terharu. Bagaimana bisa aku tidak menyukai ini, Elliot? Elliot menangkup kedua pipiku dan mencium keningku. Dia membantuku memegang bagian bawah gaun panjang berwarna biru tua yang aku pakai saat aku melangkah mendekat padanya untuk mencium bibirnya. Dia mengantisipasi agar aku tak tersandung karena menginjak gaunku itu. Sebelum Elliot mengajakku duduk di meja makan yang sudah tersedia, aku menyodorkan kotak hadiah yang kubawa. Apa ini? Tanya Elliot sambil menatap kotak itu dengan kening mengerut. Hadiah untukmu, jawabku. Aku sudah menyiapkannya diam-diam sejak dari New York. Aku suka memberimu hadiah, tapi aku tidak suka menerima hadiah, baby. Kenapa begitu? Hanya kau manusia paling kaku dan aneh yang pernah ku kenal. Aku tertawa pelan. Terimalah. Kerutan di kening Elliot memudar saat melihatku tertawa. Dia menerima kotak itu, lalu membukanya. Aku memberikan jam tangan Richard Mille untuknya, sekaligus sebuah syal hitam yang aku rajut dengan tanganku sendiri. Aku melihat bagaimana Elliot menatapku dengan matanya yang perlahan-lahan mulai memerah dan berair. Dia tak mengatakan apa-apa, tetapi aku tahu kalau dia terharu sampai tidak bisa berkata-kata. Jam tangan seperti itu pasti hanyalah hal sepele bagimu, karena kau pun bisa membelinya sendiri 3 buah sekaligus walaupun harganya mahal, kataku. Karena itulah, aku juga menyiapkan syal buatanku agar lebih berarti, karena syal itu tidak bisa kau beli di mana-mana. Elliot masih diam.
Aku tahu ini tidak sebanding dengan apa yang selama ini kau berikan padaku. Tapi, kuharap kau menyukainya, Elliot. Aku sangat menyukai ini, jawab Elliot. Dan lagi, justru akulah yang seharusnya bilang bahwa aku tak pernah memberikan apapun sebanding dengan yang kau berikan. Kau mau menikah dan hidup denganku, kau mau memaafkan kesalahanku, kau mau menerimaku kembali, dan kaulah ibu dari anak-anakku. Semua itu lebih dari apapun, baby. Bahkan jika aku memberikan kemewahan untukmu, bagiku itu tak akan pernah cukup untuk menyeimbangi segala yang telah kau lakukan. Aku tersenyum padanya saat dia mencium keningku setelah mengucapkan semua hal tersebut. Dia menghela napas dan meletakkan kotak hadiahnya ke atas meja. Kuyakin dia tidak mau terlalu lama berada dalam suasana yang berpotensi menimbulkan air mata seperti ini, karena dia pun tahu kalau mataku sudah sangat berkaca-kaca. Dengan begitu, dia mengajakku untuk duduk dan segera makan malam saja. Di tengah makan malam yang kami lakukan sambil mengobrol banyak hal seolah tak kehabisan pembahasan, aku memutuskan untuk mengatakan pada Elliot tentang tes pack yang kubeli tadi sore. Elliot, panggilku. Dia mengiris steak di piringnya sambil menatapku. Saat aku mengeluarkan bungkus tes pack dari dalam tas, Elliot mengerutkan kening. Apakah itu tes pack, baby? Iya. Aku khawatir, tapi aku juga penasaran. Sepertinya, aku akan periksa kehamilan malam ini saja.